Oke, teman-teman, halo semua. Kita masuk ke tahapan modul Day 2, di mana Day 1 kita fokus untuk memahami kebutuhan user. Day 2 kita akan fokus dalam kenali apa yang akan kita jadikan sebagai solusi pertama untuk kita validate. Ada 4 step dari modul Day 2. Saya akan mulai dari step pertama dulu lah, set journey. Ini sangat mirip dengan mapping existing process, hanya saja yang dibuat prosesnya bukan existing process tapi new journey yang diharapkan oleh para tim untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Bagaimana cara membuatnya? Gunakan top 3 HMW yang ada. Pastikan semua proses new journey-nya fit atau memenuhi semua top 3 HMW. Contohnya seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya ini akan memudahkan kita untuk memilih kembali prioritas. Dari top 3 HMW yang sudah di-fitkan ke new journey yang ada, pilih satu saja yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara voting. Dalam hal ini, ternyata dalam kasus yang ada, terpilihlah mempermudah olahraga bersama-sama. Step 1 sudah selesai, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu adalah ideate. Inilah tahapan brainstorming para anggota tim. Mengideasi ide-ide untuk memecahkan masalah yang ada. Namun, terkoridor, terstruktur, hanya memecahkan masalah dari HMW yang sudah terpilih. Sebagai contoh, kita akan melakukan brainstorming bagaimana kita bisa mempermudah olahraga bersama-sama seperti yang sudah terpilih sebelumnya. Bagaimana cara brainstormingnya? Kita menggunakan yang namanya Crazy 8. Satu kertas dibagi menjadi 8 bagian, di mana setiap bagiannya adalah ide-ide standalone yang dapat menjawab HMW yang ada. Pastikan setiap ide atau setiap kotak tidak bergantung kepada kotak lainnya, karena itu hanya dihitung menjadi satu ide saja. Misalkan ada 2 kotak yang ternyata saling berhubungan. Pastikan semuanya standalone dan pastikan digambar. Kenapa digambar? Karena itu akan memudahkan kita untuk nantinya menjelaskan kepada para anggota tim. Biasanya kita berikan waktu 1 kotak 1 menit, sehingga 8 kotak 8 menit. Setelah saya gambar, kita akan melakukan pitching di internal tim yang melakukan sprint. Pitching ide yang sudah digambar kepada para anggota tim dan pastikan setiap anggota tim mendengarkan apa ide dari yang menjelaskan. Setelah semuanya melakukan pitching, lalu lakukan reduce terlebih dahulu. Mana gambar-gambar atau ide-ide yang serupa? Setelah itu, lakukan voting ide mana yang paling bisa kita jadikan prototype atau kita tingkatkan menjadi lebih detail lagi. Ketika sudah, kita masuk ke tahapan ketiga di Day 2, yaitu adalah prototype. Untuk membuat prototype sangatlah mudah, teman-teman. Karena bisa jadi tidak harus aplikasi dari ide yang terpilih. Dari pengalaman kami, ada 3 tipe. Pertama, dia aplikasi. Kedua adalah bisnis proses re-engineering, dan ketiga adalah policy. Membuat prototype esensinya adalah fungsi-fungsi yang ada dapat dirasakan atau dipahami dengan mudah oleh user. Kalau aplikasi tentu saja harus buat mockup, tapi tidak perlu membuat mockup yang terlalu rumit, cukup buat dalam bentuk kertas seperti ini pun bisa. Jika policy dan bisnis proses biasanya dibuat dalam bentuk infografis ataupun proses flowchart yang dapat dipahami oleh user. Setelah dibuat, baik dalam bentuk mockup, dalam bentuk infografis, kita lakukan validasi kepada user. Validasi ke user terbagi menjadi 2. Kita bisa lakukan validasi, melakukan pitching kepada user yang memiliki persona yang sama. Tidak harus orang yang sama, tapi persona yang sama. Atau kita pilih
ke decider atau orang-orang yang punya kompetensi untuk menentukan kebijakan ataupun menentukan inovasi ini atau tidak. Dalam satu perusahaan, bisa saja ini adalah manajemen yang nantinya akan memberikan budget terhadap realisasi ide dari corporate inovator hasil dari desain sprint ini. Ketika dapat feedback dan ternyata positif dan bisa dilanjutkan, maka prototype ini dilanjutkan menjadi backlog aplikasi ataupun menjadi drafting policy yang nantinya akan diuji cobakan. Ketika tidak berhasil, feedback ini harus menjadi fondasi iterasi kedua. Lakukan iterasi sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan feedbacknya. Bisa jadi mulai dari tahapan step 1 day 1 ataupun dari step 2 day 2, tergantung dari hasil feedbacknya. Karena bisa saja ada contoh kasus salah dalam memilih user sehingga itu mengulang dari awal. Saya harap teman-teman tidak seperti itu. Silakan dicoba dan salam inovasi. Saya mikir dulu.